Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Cerita Via. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kasus seorang pria gay yang pada tahun 2008 memutilasi pasangan sesama jenisnya yang berjumlah 11 orang. Tapi sebelum masuk ke bagian pembahasan, buat kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe karena di sini kita akan membahas kasus-kasus kriminalitas di Indonesia. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kasus psikopat dari Indonesia, Ferry Idam Henyansyah alias Rian yang menggemparkan di tahun 2008. Rian ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan secara sadis kepada korban yang bernama Heri Santoso. Kasus ini disinyalir karena kecemburuan Rian kepada Heri lantaran korban ingin berkencan dengan Novel Andrias yang pada saat itu merupakan kekasih dari Rian. Faktor kecemburuan tersebut membuat Rian dengan sadis memutilasi tubuh Heri menjadi 7 potong dan dimasukkan ke dalam plastik sampah. Sebelum kita masuk ke kronologi, saya akan menceritakan sedikit tentang pelaku pembunuhan berantai ini. Ferry Idam Henyansyah atau dikenal dengan panggilan Rian alias Rian Jombang, lahir pada 1 Februari 1978, ia adalah seorang pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang. Rian adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya Mulyawasis adalah saudara satu ibu namun lain ayah. Sejak kecil, Rian lebih sering berpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal di pesantren. Ayah Rian, Ahmad Maskur, merupakan pensiunan sapam sebuah pabrik gula, dan Kasyatun, ibunya, lebih suka tinggal di rumah kakaknya Mulyawasis. Perilaku Rian banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Dia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari dan berdandan. Di sekolah, Rian dikenal lebih dekat dengan teman perempuan. Dia juga banyak mengikuti kegiatan kesenian, terutama menari. Namun demikian, Rian dikenal cerdas, cekatan, dan pandai bergaul. Rian sempat menjadi siswa favorit di SMA Negeri 1 Jombang, namun di sana sifat dan sikapnya kian labil. Dia hanya bertahan 1 bulan lalu pindah ke SMA Kabuh dan bertahan 1 semester sebelum akhirnya pindah ke SMA Negeri 3 Jombang. Di sana Rian juga hanya bertahan sebulan lalu pindah ke Jakarta. Di Jakarta, ia merasa lebih diterima dan bertemu dengan kalangan homoseksual dari kalangan menengah ke atas. Di ibu kota, Rian juga kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Ia pernah tinggal di beberapa kamar kos atau kamar apartemen dengan harga sewa yang tinggi. Rian merupakan terpidana mati kasus pembunuhan berantai. Rian Jombang tercatat pernah membunuh 11 orang di Jakarta dan Jombang, kampung halamannya selama rentang waktu 2006 sampai 2008. Terungkap dari hasil penyelidikan, ada beberapa alasan yang mendorong Rian untuk membunuh serta memutilasi korbannya. Motif pertama adalah faktor ekonomi, dan motif kedua adalah faktor cemburu. Menurut Dr. Mun'im Idris, seorang ahli forensik yang bertugas dalam penyelidikan kasus pembunuhan Heri, pembunuhan itu memiliki 2 tipe. Yang pertama sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan yang kedua sebagai pelampiasan emosional. Sementara luka yang ditemukan dalam tubuh Heri ini lebih pada pelampiasan emosional. Dr. Mun'im Idris juga menemukan fakta bahwa Heri belum meninggal ketika dimutilasi. Hal ini diketahui dari adanya peradangan di jaringan bagian paha kanan yang mengidentifikasikan bahwa korban masih hidup ketika Rian Jombang melakukan pemotongan jasad. Coba deh kalian bayangin dipotong-potong pas masih dalam keadaan hidup. Duh, kalau saya sih kebayang ya berapa sakit yang bakal dirasain sama korban. Sekarang kita masuk ke kronologi kejadian. Kasus Rian Jombang ini pertama kali terbongkar ketika ditemukan potongan tubuh di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada 12 Juli 2008. Setelah melalui hasil penyelidikan, diketahui bahwa jasad tersebut merupakan Heri Santoso, seorang manajer di perusahaan swasta di Jakarta. Motif Rian membunuh Heri karena korban dituduh menggoda kekasihnya. Heri menawarkan sebanyak uang sebagai ganti untuk berhubungan dengan pacarnya. Hal itulah yang membuat Rian akhirnya marah dan akhirnya mereka pun kemudian berkelahi. Rian memutilasi Heri Santoso saat korban masih dalam keadaan hidup. Pada saat memotong leher korban, pelaku melakukannya tidak hanya sekali tetapi berulang-ulang karena ada banyak luka goresan di bagian leher Heri Santoso. Tubuh Heri lantas dipotong-potong menjadi 7 bagian dan dibuang ke jalan setelah dimasukkan ke dalam koper. Jejak Rian dan Novel mampu dilacak setelah mereka berdua menggunakan kartu ATM dan kartu kredit Heri untuk berfoya-foya. Hal ini membuat wajah mereka terekam kamera saat ia mengambil uang di ATM milik Heri.
Setelah media memberitakan kasus mutilasi yang dilakukan Rian, banyak masyarakat melapor kerabat mereka yang hilang setelah sebelumnya diketahui bersama Rian. Polisi akhirnya membongkar bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian di Jombang dan menemukan 4 tubuh manusia di dalamnya, yang sebagian besar sudah tinggal kerangka. Mereka adalah Vincent Yudi Priyono, Ariel Somba, Guru Setio Pramono alias Guntur, dan Grady Glenn Adam Tumbuhan. Rian juga kemudian mengakui pembunuhan 6 orang lainnya dan tubuh mereka ditemukan ditanam di halaman belakang rumah yang sama, yakni Agustinus Fitri Setiawan, Nani Hidayati, Sylvia Ramadhani Putri, anak dari Nani Hidayati, Muhammad Aksoni, Zainal Abidin, Muhammad Asrori alias Aldo, sehingga total sudah ditemukan 11 korban pembunuhan Rian. Pola pembunuhan Rian kepada Heri Santoso berbeda dengan 10 korban lainnya. Pada pembunuhan Heri, Rian menggunakan pisau untuk menikam korbannya hingga tersungkur. Namun, pada 10 korban lainnya yang dikubur di Jombang, Rian menggunakan linggis untuk memukul tengkuk korban hingga tewas dan menguburnya di bekas kolam yang ada di halaman belakang rumahnya. Rian juga menggunakan alat pemberat berupa pagar beton atau batu saat menguburkan korbannya. Ini dilakukan agar jenazah korban tak mengapung dalam air. Untuk menyamarkan pembunuhan itu, ia juga sempat membungkus tubuh korban dengan kain sprei sebelum menguburnya. Wah, kok bisa ya dari 10 korban tersebut tidak ada warga yang curiga ke Rian, dan orang tuanya pun sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukan anaknya. Padahal kan bisa aja ya ada bau-bau menyengat ketika orang lewat di sekitar situ. Penasaran gak sih yang pertama kali dikubur Rian itu siapa? Atau mungkin sudah ada yang tahu? Yuk kita bahas lagi. Pembunuhan pertama Rian. Korban pertamanya adalah Guru Setio Pramono alias Guntur yang dibunuh pada bulan Juli 2007. Guntur berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Mereka sempat menjalani hubungan LDR di mana setiap minggunya Guntur bolak-balik dari Nganjuk ke Jombang untuk bertemu dengan Rian. Selama 6 bulan, Rian selalu menemani Guntur di salah satu motel setiap kali Guntur menginap di Jombang. Sampai suatu hari Guntur berniat menginap di rumah Rian. Akan tetapi semula yang baik-baik saja berubah menjadi amarah yang mendalam bagi Rian karena Guntur ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Di rumah orang tua Rian di Jombang, kepala Guntur dipukul dengan benda keras berupa linggis hingga tewas. Mayatnya lalu digulung dengan kasur dan dibakar. Sisa-sisa tubuh Guntur kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah lalu dikubur dengan tanah. Duh, sadis banget nggak sih Rian ini? Kok bisa ya setega itu? Korban-korban lainnya pun nasibnya sama seperti Guntur. Mereka dipukul menggunakan linggis hingga tewas, dan jasadnya pun ditanam di bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian. Kira-kira apa ya hukuman yang diberikan kepada Rian? Yuk simak lagi pembahasannya. Hukuman yang diterima Rian setelah melalui proses penyidikan dan penyelidikan Rian didakwa dengan pasal berlapis 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Dikatakan berencana karena Rian selalu mengundang korban yang memiliki masalah dengannya, hal homoseksualitas ke rumahnya terlebih dahulu. Kemudian pada Heri Santoso, Rian menggunakan harta benda korban yang dibunuhnya untuk bersenang-senang dengan pacarnya. Maka dari itu ia didakwa dengan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Kemudian Rian dijerat dengan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup. Rian didakwa lebih subsidiar pasal pembunuhan biasa 338 KUHP ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sehingga pada tanggal 6 April 2009, Rian divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok. Namun hingga saat ini, sang jagal Jombang belum dieksekusi mati, dan ia berjuang untuk mendapatkan peninjauan kembali atau gerasi kepada Presiden RI. Nah teman-teman, itu dia kisah dari Rian Jombang dengan kasus pembunuhan berantai, yang dimana dia itu dulunya seorang yang terlihat lugu, polos, dan pintar dalam hal akademik. Tapi ternyata, dibalik itu dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin, bahkan sampai kisahnya pun diangkat dalam film yang berjudul Rian the Smiling Killer. Dan buat kalian yang mempunyai informasi tambahan untuk video yang saya ceritakan barusan, bisa banget untuk komen di bawah dan jika ada pendapat lainnya juga bisa dikeluarkan. Sekian video dari saya, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.